Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita bercerita tentang posisi sholat sunat duha. Itu banyak kita lihat kalau ajaran sholat sunat duha ini ada orang mencoba mengatakan kalau mau kaya duha jangan lupa. Kalau mau sukses jangan lupa duha. Jadi bersedekah dan duha. Nah, Sumansur paling getol dengan tema-tema ini. Hampir semua perjalanan cerita-cerita safari dia itu bercerita tentang duha, tahajud, kaya. Itu yang paling sedekah, kaya. Sekarang kalau kita lihat sanad hadis-hadis tentang duha ini, setidaknya ada 3 jalur sanad yang paling muktabar. Yang pertama itu adalah dari Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis yang panjang, tapi inti dari cerita Abu Dzar itu adalah bahwa duha itu adalah untuk sedekahnya anggota badan, anggota tubuh. Yang kedua dengan duha itu juga untuk keselamatan hidup. Kemudian ada juga hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu hanya mengatakan, "Allamani habibi bi thalathin." Kekasihku mengajariku 3 hal. Lam atrukha hatal maut. Kira-kira begitu bunyi. Kekasihku itu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku 3 hal katanya, yang tidak pernah saya tinggalkan sampai saya akan meninggal dunia. Yang pertama yaitu duha, salat duha. Rak'ataini duha, gitu bunyinya kalau tidak salah. Yang kedua, al-witru qablan naum, yaitu salat witir sebelum tidur. Nanti kalau tidur kebablasan tinggal ditambah dengan sholat sunat. Gitu mungkin penjelasan Abu Hurairah. Yang ketiga adalah as-saum bisalasi ayyamin fi kulli syahr. Itu puasa 3 hari setiap bulan. Yang ketiga ada lagi sanad dari Ummu Hani. Ummu Hani itu saudara dari istri Rasulullah, saudara dari Aisyah. Tatkala penaklukan Mekah, dia melihat Rasulullah melaksanakan sholat duha. Jadi para pemirsa, dapat kita lihat di cerita sholat duha ini, Ibnul Qayyim juga mengatakan salah satu tempat atau satu waktu doa bisa dikabulkan oleh Allah itu adalah di waktu duha. Duha itu adalah matahari mulai terbit sampai nanti menjelang sholat zuhur. Jadi dari cerita-cerita dan 3 jalur sanad ini dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, bahwa dengan duha itu kita mengharapkan keselamatan hidup. Selamat hidup kita. Kalau kita kaya ya kita selamat dengan kekayaannya. Kalau miskin ya selamat dengan kemiskinannya. Begitu dia cerita Abu Dzar. Kemudian kata Rasulullah lagi kepada Abu Dzar, kullu tasbihin sadakah, kullu tahmidin salakah, kullu takbir sadakah. Yuk kita mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, walhamdulillah, dan seterusnya. Itu dianggap sedekah gitu. Sedekah. Satu kali pernah pula Abu Dzar berdialog dengan Rasulullah, enak ya Rasulullah orang kaya katanya. Orang kaya itu kalau dia bersedekah duitnya banyak, dia berperang andilnya besar. Kalau kami ini hanya bisa sholat malam, itu orang kaya juga bisa sholat malam. Terus kalau kami bertasbih, dia juga dapat tasbih. Tapi kata Rasulullah, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, mau nggak kamu saya ajarkan? Di mana pahalamu itu juga tidak kalah dengan pahalanya orang-orang kaya. Yaitu kamu bertasbih itu sama kamu dengan bersedekah. Mengucapkan tahlil sama dengan bersedekah. Begitu yang kita lihat dari cerita hadis ini. Yang ketiga dapat kita lihat, duha itu memang penting, tapi dari cerita Ummu Hani, Rasulullah itu tidak setiap hari melaksanakan salat duha, bukan. Ini seolah-olah sekarang ini orang bilang sikit-sikit duha. Duha ente, kalau nggak duha gimana? Pantas ente nggak kaya. Lo Nabi aja yang membawa risalah ini kepada umat manusia, itu nggak melaksanakan duha tiap hari. Silahkan dicek. Bukan tiap hari dia. Lagi Nabi mau bekerja ya bekerja dia. Lagi mau berperang ya cabut senjata. Masa duha disuruh, ini masyarakat dikit duha ente, lo kerjanya mana? Kalau nggak ada kerja nggak mungkin itu
cerita-cerita duha itu bisa nyambung. Nggak mungkin. Jadi jangan sedikit-sedikit bilang duha, duha, duha gitu. Ada yang perlu kita duhain gitu. Tapi ada perlu kita bekerja. Kalau duha yang nggak kerja, ya nggak dikabulkan Tuhan lah. Nggak dikabulkan. Dan Nabi sendiri itu kita lihat tidak setiap hari dia bersilakan sholat duha. Nabi loh. Jadi jangan kita lihat sedikit kita lihat duha. Sedikit cerita duha. Tahajud duha baca Quran. Kalau hanya itu, tentulah di dunia ini umat Islam umat yang paling kaya dan umat yang paling kuat di muka bumi. Faktanya tidak. Dunia kaya ini itu belahan yang dalam tanda kutip itulah negeri yang non muslim. Itu apa mereka duha gitu? Dia kaya? Enggak. Jadi biar kita jangan salah menempatkan ini sedikit nih seperti kalau ikuti ceramah Yusuf Mansur, duha, kurang duha ente, duha. Memang dan tidak ada ajaran Islam dengan sholat duha orang dijamin kaya, enggak ada. Coba ceritakan Mas ini kiai-kiai ini kalau kita cerita begini cepat dia tuh baper gitu. Ayolah kita bukalah kitab-kitab itu yang mana, hadis yang mana gitu. Yang mengatakan dengan berduha orang bisa kaya atau dijamin kaya gitu. Seperti ketika Mansur melaksanakan tur dakwahnya, dia mengatakan begitu terus gitu. Duha, sedekah duha. Nanti ada cerita testimoni dengan berduha orang kaya gitu. Tapi kan tidak bisa dibuktikan siapa orangnya, di mana dan kapan gitu. Kalaulah itu bisa dibuktikan, ya tentulah hadis-hadis itu akan bisa kita temukan. Karena itu ya apa yang diceritakan Nabi itu ya. Ini mohon maaf nih para kiai, para ustadz, antum juga harus mengikuti hadis-hadis itu dengan kitab-kitab hadis yang bisa dilihat gitu. Karena Islam itu untuk semua orang. Jadi ngapain Anda merasa tersinggung misalnya kalau beberapa ajaran kita kemukakan ajaran yang benar. Mesti kita tuh terbuka. Kalau Mansur itu salah ya harus sama-sama dikatakan dia salah. Jangan dengan berbagai latar hal itu mencoba membela-bela gitu. Padahal itu bukan ajaran Islam. Jadi titik poin saya itulah kita ceritakan mana yang ajaran Islam, kita ceritakan mana ini bukan ajaran Islam gitu. Ini cerita duha yang dibuat oleh Mansur itu bukan ajaran Islam. Apa saya memfitnah gitu? Atau saya bilang bergibah? Enggak. Karena nanti nggak bisa dibuktikan. Nggak bisa dibuktikan gitu. Katanya orang kaya 4 tahun. Di mana? Kalaulah itu ajaran Islam misalnya untuk semua. Tentulah orang berdua akan kaya semua gitu. Ini enggak ada gitu. Kenapa enggak ada? Karena Nabi bilang memang enggak ada jaminannya. Mana jaminannya? Enggak ada. Sufi-sufi itu, para sufi yang melazimkan itu, dia tidak bicara dunia. Jangan pula mereka tuh kita bajak, kita perkosa, lantas berlindung di balik keyakinannya untuk mendapatkan dunia gitu. Itu sebuah kesalahan kalau menurut saya ya. Kesalahan. Terus ngapain kita, kalau mau kita adu argumentasi silakan aja gitu. Tapi jangan ngoding-ngoding orang ini fitnah, ini gibah, ini ngadu domba, entah apa lagi gitu. Nggak jelas gitu. Padahal Islam itu agama yang jelas. Agama yang jelas. Kita bisa buka kitabnya, bukunya, itu jelas dan ada gitu. Jadi ketika kita bercerita tentang duha, marilah kita lihat duha yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Dari 3 sumber hadis tadi itu ya, dia ibadah sunat. Tapi jangan pula ditempatkan seperti mulia banget, melebihi ibadah wajib, itu salah. Nabi nggak tiap hari loh. Saya bisa mengatakan Nabi itu tidak tiap hari sholat duha. Ya, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tiap hari sholat duha. Kalau duha itu memang semua yang sangat penting, kaya orang dengan duha, udah umatnya pasti akan diajari mau kaya duha gitu. Ini enggak ada Pak. Jadi jangan kita buat cerita-cerita, diceritain Yusuf Mansur, mitos-mitos, khayal, testimoni bohong, cerita palsu gitu. Lantas orang-orang ini percaya. Begitu diikuti, barulah di saat itu Anda akan tahu betapa palsunya apa yang diceritakan. Cerita-cerita duha yang digambar-gambarkan itu, yang digembar-gemborkan itu hanyalah cerita khayalan, tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan hadis, tidak berdasarkan fakta. Jadi apa yang mau dipegang gitu. Terima kasih, mudah-mudahan kita semakin sehat dan waras dalam beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.